Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksanul Putra dengan NIM 2020103703111382 dari kelas Sistem Operasi kelas I, kelas 3I. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 3, di mana di sini ada diberikan 3 tabel. Yang pertama ada tabel proses A, B, dan C, di mana untuk proses A dan proses C terdapat masing-masing 12 alamat, yang dimana untuk proses A dimulai dari 5000 sampai 5011, kemudian proses C dimulai dari 12000 sampai 12011. Kemudian untuk yang proses B, di sini ada 4 alamat, yaitu dimulai dari 8000 sampai dengan 8003. Nah, di sini saya sudah membuat untuk prosesnya. Oke, dari tabel sebelumnya di sini kita mulai dari proses A, di mana pada proses A ini akan dijalankan sampai dengan 6 detik. Ini dibaratkan 6 detik, 1 2 3 4 5 6. Jadi setelah 5 detik pada proses A ini dia akan time out. Selanjutnya memori selanjutnya dia akan membersihkan ruangnya untuk yang bagian ke bagian CPU-nya nanti. Jadi dia pada bagian biru ini dia akan dilakukan dispatcher. Jadi dispatcher itu kontrol memori, kontrol modul kontrol, di mana dia akan memberikan kontrol pada CPU untuk proses, untuk melakukan suatu proses. Kemudian pada proses ini, pada pengosongan proses ini nantinya itu tentu akan memerlukan waktu. Jadi waktu itu yang disebut dengan dispatch latency. Di sini dispatch latency itu waktu yang dibutuhkan untuk memberikan space, memberikan ruang untuk proses selanjutnya dilakukan. Selanjutnya di sini setelah proses selanjutnya sudah dilakukan, maksudnya sudah dikosongkan untuk bagian CPU-nya, selanjutnya akan beralih kepada si proses yang baru, di mana proses pada si B ini, pada proses B, pada proses B dari memori 8000 sampai 8003. Selanjutnya sesampainya di memori 8003, di sini si proses B itu entah melakukan sesuatu. Di sini saya meletakkan untuk IO request. Jadi setelah dia melakukan IO request, maka selanjutnya dia akan kembali dikosongkan, kembali dilakukan dispatcher di sini untuk menuju ke proses selanjutnya, di mana setelah selesai dilakukan dispatch di sini akan berlanjut ke proses yang C, di mana akan dimulai dari memori 12000 sampai dengan 12005. Di sini setelah 6 detik 1 2 3 4 5 6, maka dia akan time out. Setelah time out kemudian dilakukan dispatch lagi, karena pada tabel ini untuk proses B-nya hanya sampai dengan 8003, alamat 8003. Setelah melakukan IO request, entah di sini dia masih melakukan IO request atau masih menunggu untuk IO request-nya. Jadi secara otomatis setelah dilakukan dispatch, di sini akan dilanjutkan kepada proses A lagi, diambil dari setelah dilanjutkan dari 5005, kemudian di sini 5006. Kemudian dilakukan sampai 6 kali lagi sampai dengan habis, kemudian baru time out. Kemudian di sini dilakukan dispatch lagi. Setelah itu dilanjutkan ke proses yang C lagi, diambil dari 12006 sampai dengan 12011, kemudian time out. Di sini untuk proses B terhenti, masih melakukan proses pada IO request-nya. Jika dimisalkan di situ adalah IO request. Selanjutnya instruksi pada siklus fetch. Jadi jika saya lihat di sini pada bagian tabelnya ini, jika alamat-alamat ini dimasukkan ke dalam siklus fetch, maka masing-masing alamat itu tentunya memiliki fetch stage dan kemudian execute stage.
Jika dihitung di sini pada proses A itu ada terdapat 12 fetch stage. Kemudian untuk execute stage-nya juga terdapat 12. Selanjutnya untuk yang proses B di sini untuk fetch stage-nya itu dia terdapat 4, kemudian execute stage-nya 4 juga. Kemudian untuk yang proses C terdapat 12 fetch stage dan juga 12 execute stage-nya. Kurang lebih seperti itu jika dimasukkan ke dalam siklus fetch. Jadi total sekitar ada 28 stage fetch stage-nya. Selanjutnya di sini dispatcher dan dispatch latency. Nah, seperti pada yang sudah saya buat ini untuk prosesnya, seperti yang saya katakan tadi, di mana dispatch itu memberikan kontrol kepada CPU. Jadi modul yang bertugas untuk memberikan kontrol kepada CPU. Jadi untuk entah mengosongkan, kayak dilihat di sini dia untuk proses yang dipilih. Jadi proses selanjutnya terhadap proses selanjutnya akan dipilih. Kemudian karena dispatcher itu untuk berganti proses, jadi dia perlu untuk dilakukan secepat mungkin. Kemudian, nah waktu yang dibutuhkan ketika melakukan dispatcher, di sini ada waktu dilakukan untuk mengosongkan, memberikan space untuk proses selanjutnya. Jadi waktu yang dibutuhkan itu, misalnya di sini dari 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 detik. Jadi 6 detik itulah yang bisa dibilang adalah dispatch latensinya. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pergantian ke proses berikutnya. Selanjutnya total waktu yang dibutuhkan untuk melakukan eksekusi 3 program tersebut. Di sini saya mengira-ngira mungkin untuk eksekusi total waktu yang dibutuhkan untuk eksekusi 3 program berikut, 3 program yang sudah saya buat. Di sini dalam prosesnya ada sekitar 52 detik untuk mengeksekusi total dari ketiga program tersebut. Jika dihitung dari masing-masing memori ini adalah 1 detik, setiap 6 detik dia melakukan timeout, kemudian dispatch-nya setiap 6 detik juga. Selanjutnya digabungkan dengan proses yang B, kemudian dia melakukan IO request sampai dengan si proses yang terakhir pada proses yang C untuk mengambil dari alamat 12.006 sampai dengan 12.011. Jadi totalnya ada sekitar 52 detik. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Mungkin ada kesalahan kata ataupun kekurangan dari penjelasan saya, karena saya juga masih belajar. Mohon maaf. Untuk selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.